Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya mau membagikan tentang tips tentang sales. Jadi gini, saya dapat pertanyaan dari salah satu member tim sales saya yang baru. Pak, kalau kita ini ketemu orang baru, misalkan canvassing, ketemu orang baru itu kok susah sekali ya, biasanya baru menyebutkan dari mana itu sudah langsung ditolak. Nah, gimana caranya? Oke, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu salah satunya gini. Ada sebuah penelitian itu yang mengatakan bahwa manusia itu selalu punya yang namanya first impression, yaitu kesan pertamanya. Dan kesan pertama ini berlaku itu sangat-sangat pendek waktunya. Jadi gini, misalkan nih Anda pernah ketemu orang yang baru, sebelum kenalan, sebelum ngobrol, Anda pasti sudah punya bayangan dulu orang ini kira-kira kayak gimana. Nah, hal seperti ini tuh yang disebut first impression, dan kalau saya mengutip dari bukunya Malcolm Gladwell kalau nggak salah, Blink, itu manusia itu rata-rata mempunyai hal seperti itu. Jadi ketika pertama ngelihat, mereka sudah langsung membayangkan sesuatu. Terlepas itu benar atau salah nggak tahu. Dan ini berlangsungnya sangat-sangat cepat, mungkin cuma sekitar beberapa detik, sehingga kalau Anda sales, Anda ketemu orang yang baru, Anda itu sebenarnya cuma punya waktu itu sangat-sangat kecil sekali. Hitungan detik, ya anggaplah orangnya baik, anggap Anda punya waktu paling nggak 1-2 menit. Bagaimana caranya merubah first impression-nya dari hal yang sudah customer bayangin, oh kayaknya kira-kira gini, menjadi hal yang sebaliknya, yang baik, yang menguntungkan Anda. Nah, jeda waktunya itu sangat pendek. Jadi kalau Anda pernah ketemu orang baru, prospek orang baru, nawarin orang baru, dan ternyata hasilnya langsung jelek di awal-awal Anda sudah di-cut, berarti proses first impression-nya ini gagal. Anda tidak bisa mengubah dari apa yang dibayangkan customer, karena biasanya umumnya kalau customer itu ketemu orang sales itu sudah bayangin yang buruk, dan Anda kalau nggak bisa ngerubah, ya Anda pasti di-cut itu. Nah, terus hal yang harus kita lakukan apa? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk merubah first impression ini. Jadi supaya merubah paradigmanya si customer tadi menjadi baik, menjadi terbuka buat kita. 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus membangun trust, kepercayaan. Dan yang kedua, kita menunjukkan adalah kita ini orang yang kompeten. Saya ulangi, yang pertama adalah Anda membangun trust, dan yang kedua adalah kompeten. Caranya gimana? 2 hal ini bisa Anda lakukan sekaligus, bisa Anda lakukan sendiri-sendiri. Yang paling susah adalah yang trust, dan ini yang paling sering salah. Contoh nih gini, pernah nggak sih Anda ketemu customer, prospek ya, orang baru, Anda ketemu terus tanya, mau nawarin apa? Terus pernah nggak Anda merespon kira-kira kayak gini, oh nggak, saya nggak mau nawarin, saya cuma mau ngobrol aja. Nah, ketika Anda ngomong hal seperti ini, trust-nya ini pasti akan hilang. Kenapa? Karena gini, bayangin Anda canvassing nih, Anda ke suatu toko, Anda datang, Anda mau ketemu ownernya. Waktu itu ownernya di sana, dan dia dalam kesan pertama dia pasti bayangkan 2 hal. 1, orang ini customer mau beli, mau tanya sesuatu. 2, orang ini sales mau nawarin sesuatu. Dan ketika Anda mengenalkan diri dan dia tahu Anda dari perusahaan X misalkan, terus ditanya kamu mau nawarin apa, dan Anda bilang oh enggak, saya nggak mau nawarin, itu sudah merupakan tanda bahwa dia akan memasang tembok. Kenapa? Kembali kan, first impression-nya dia apa? Sales selalu nawarin, sales selalu berusaha berjualan. Dan ketika Anda mendinai itu apa? Tidak mengakui hal itu, trust-nya akan hilang. Nah, padahal kita kalau mau mengubah first impression itu trust-nya harus dapat. Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan, jangan pernah sekali-sekali menyangkal hal itu. Hal yang bisa kita lakukan seperti ini, contoh. Anda datang, Anda memperkenalkan diri, saya Rossi, saya dari PT X. Terus tanyain kan, mau nawarin apa? Anda yang bisa dilakukan adalah Anda mengakui, oh ya, saya memang sales, tugas saya adalah menawarin, dan tentu saya yakin Bapak atau Ibu sering ditawarin oleh sales-sales, sering dikunjungi sales-sales, mencoba dijualin sesuatu. Biasanya ini nggak sesuai dengan kebutuhan Bapak, biasanya ini juga makan waktu Bapak, sehingga akhirnya hasilnya sia-sia. Saya sama seperti mereka, dan Anda diam. Ketika Anda diam, Anda melontarkan hal yang sebenarnya memang akan Anda lakukan, itu sedikit banyak sudah membangun trust-nya. Sedikit banyak yang ada di pikiran customer, oh oke, paling nggak sales ini beda, dia ngakuin dia mau apa.
Nah, kuncinya tadi Anda diam, biarkan si customer tadi merespon, dan ketika dia merespon oke, ya, jadi mau nawarin apa. Nah, Anda masuk ke tahap 2. Tahap 2 apa? Pertama trust, 2 adalah kompetensi. Anda harus menunjukkan bahwa Anda ini ngerti kondisi customer ini gimana, masalah apa yang dihadapi, dan solusi apa yang Anda tawarkan. Jadi contohnya seperti tadi, sudah diem kan, customer mungkin tanya, oke, jadi mau apa atau mau nawarin apa. Anda bisa bilang, Pak, sepengamatan saya titik sehingga titik itu apa? Jadi misalkan Anda ke usaha retail lah misalkan. Sepengamatan saya, para pemilik bisnis retail ini kesulitan dalam X, masalahnya apa, sehingga efeknya apa. Nah, bagian sepengamatan saya titik sehingga titik ini menunjukkan Anda ini kompeten enggak. Kalau ternyata yang Anda sampaikan itu sesuai dengan apa yang dirasa si pemilik toko tadi, pokoknya yang Anda temuin lah, itu Anda akan sudah membangun kompetensinya. Jadi dalam waktu yang ya anggaplah nggak sampai 1 menit Anda melakukan itu, Anda sudah membuat customer itu open. Nah, kuncinya ada 2, Anda membangun trust, dan yang kedua adalah Anda menunjukkan kompetensi. Oke, saya tahu bangun trust ini susah, biasanya butuh waktu. Paling nggak Anda harus bisa menunjukkan Anda ini kompeten. Ingat, kompeten bukan tentang produk Anda loh ya. Saya yakin Anda tahu tentang produk, fitur, benefit dari produk Anda, tapi itu nggak penting. Ingat, orang nggak suka dijualin, tapi orang suka belanja. Jadi yang kompetensi yang Anda tunjukkan adalah Anda tahu apa yang dialami si customer, masalah apa, potensi masalahnya apa, dan Anda menunjukkan bahwa ya, saya tahu dan saya punya solusi untuk Anda. Itu kompetensinya. Ingat, bukan produk, bukan fitur dan benefit dari produk yang Anda punya. Nah, seharusnya kalau Anda melakukan hal ini dengan benar, bisa bangun trust-nya, bisa menunjukkan Anda kompeten, seharusnya itu terbuka. Setidaknya peluang Anda untuk diusir di awal itu sudah turun dulu. Si customer harapannya itu sudah membuka pintunya, setidaknya mau dengerin dulu. Kamu ini mau ngapain ke sini? Kuncinya cuma itu. Nah, saya harap dari tips ini Anda bisa memanfaatkan. Ingat, bangun trust-nya. Jangan pernah sekali-sekali Anda mendinai, Anda menyangkal ngapain Anda, karena itu bukannya membuat mereka terbuka, malah itu akan menutup pintunya. Trust-nya akan hilang. Dan yang kedua, Anda wajib menunjukkan Anda ini kompeten. Anda tahu apa yang Anda lakukan, dan Anda tahu apa yang mereka butuhkan, masalah apa yang dihadapi si customer. Oke, sampai sini dulu hari ini. Semoga ini membantu untuk Anda yang biasa mengkanvas. Semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa di tips, trik, teori, materi yang berikutnya.